Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Kita ketahui sebelumnya bahwasanya i'rab itu terbagi 4 bagian. Ada i'rab rafa yang ditandai dengan dhamma, ada i'rab nasab yang ditandai dengan fathah, kemudian juga ada i'rab jar yang ditandai dengan kasrah, kemudian yang terakhir adalah i'rab jazm yang ditandai dengan sukun. Sekarang kita mulai dari tanda bahwasanya i'rab ini i'rab rafa. Itu ada 4 tanda. Qal al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi bab ini menerangkan cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab tining panika bab ngauningi tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifatil i'rab, bab mengetahui cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i panika ikan di i'rab rafa. Lirraf'i dimiliki i'rab rafa arba'u alamatin. Ada 4 banyak tanda. Arba'u alamatin beda 4 banyak tanda. Ad-dhammatuh, yang pertama adalah dhammah, yang kedua wal waw, dan juga yang kedua adalah waw, wal alif, yang ketiga alif, wan nun, dan yang keempat adalah nun. Jadi kita mengetahui bahwasanya i'rab rafa mempunyai 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah, kemudian yang kedua adalah waw, alif, dan yang terakhir adalah nun. Jadi kalau kita tulis di papan tanda i'rab ya, jadi i'rab, bagian i'rab seperti yang kita ketahui ada i'rab rafa, nasab, jar atau khafd, jazm. I'rab rafa mempunyai 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, kemudian yang ketiga adalah alif ya, dhammah, waw, alif, nun, alif. Kemudian yang nomor 4 adalah nun. Jadi di sini yang 4 tanda ini merupakan tanda bahwasanya i'rabnya i'rab rafa. Dan di sini dhamma ada pembagiannya, waw juga ada pembagiannya, pun juga alif dan juga nun. Kapan dhammah menjadi tanda dari i'rab rafa? Kita ketahui di pembahasan selanjutnya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Fa amma dhammatu, maka anapun tining dhammah. Fa amma dhammatu, adapun harkat dhammah, fatakunu maka bedeh panapa dhammah, fatakunu maka dhammah itu berada alamatan menjadi alamah paneka tanda, alamatan sebagai tanda lirraf'i ikaan di i'rab rafa, lirraf'i ikaan di i'rab rafa menjadi tanda lirraf'i untuk i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'ah, di dalam 4 banyak tempat. Fi arba'ati mawadhi'ah, dalam 4 tempat. Fil ismil mufradi,
Pertama dalam isim mufrad wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Yang kedua jamak taksir wa jam'il muannatsis salimi, dan yang ketiga dalam jamak muannats salim. Wal fi'lil mudhari, dan yang keempat dalam fi'il mudhari alladzi yang lam yattasil setak nyambung, lam yattasil yang tidak bersambung, bi akhirihi dengan akhirnya alladzi syai'un apa setong-setong, syai'un apa setong-setong. Jadi di sini pembagian i'rab rafa yang dhammah. Kapan dhammah menjadi tanda i'rab rafa? Itu bisa diketahui dalam empat kalimat, atau bisa dikatakan dengan 4 tempat. Yang pertama ketika itu isim mufrad, kemudian ketika ada pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannats salim, kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari. Jadi sekarang dhammah menjadi tanda i'rab rafa yang pertama pada isim mufrad, isim yang tunggal, seperti rajulun. Rajulun ini rafa. Kenapa kok rafa? Rafa karena ada ja'ah. Misalkan ini amilnya ja'ah. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Rajulun di sini dibaca rafa. Kenapa? Karena ada amil ja'ah. Rajulun dibaca rafa karena ada amil ja'ah. Rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena rajulun di sini isim mufrad. Apa ini dikatakan isim mufrad? Adalah isim yang bermakna tunggal, satu. Rajulun. Jadi di sini rafa'nya dengan dhammah. Ini jadi pembagian i'rab rafa yang pertama adalah dhammah, menjadi tanda i'rab rafa ketika kalimat tersebut adalah yang pertama isim mufrad. Yang kedua adalah jam taksir. Jamak taksir adalah jamak yang digunakan untuk makna banyak, tapi berubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Ini yang membedakan antara jamak taksir dengan jamak muannats salim. Apa bedanya jamak taksir dengan jamak muannats? Jadi ada jamak ada jamak taksir. Ada jamak taksir. Ada jamak muannas, ada jamak salim lah ya. Apa perbedaan jamak taksir dengan jamak salim? Apa perbedaannya? Jadi istilah jamak adalah perubahan atau sesuatu yang dijadikan perantara untuk menjadikan makna itu banyak. Contohnya seperti rojulun, ini makna tunggal. Rojulun makna tunggal, satu laki-laki. Kalau laki-lakinya banyak, tiga atau lebih, 3 laki-laki, maka otomatis di sini akan berubah menjadi bentuk jamak. Ini dijamak jadi rijalun. Salah satu rijalin bermakna 3 laki-laki. Jadi di sini perubahan antara bentuk mufrad, dari bentuk mufrad ke bentuk jamak, ini dikatakan dengan siwat jamak. Jadi berubahnya lafaz rajul ke bentuk rijal, ini dikatakan perubahan ke bentuk jamak. Nah, di sini sekarang dalam bahasa Arab ini ada istilah
jamak jamak taksir, ada jamak salim. Apa perbedaan jamak taksir dengan jamak salim? Kalau yang jamak taksir, kalau dirubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak ini akan rusak. Contoh seperti rojulun yang tadi ya. Rojulun ini kalau dalam bentuk mufradnya rojulun seperti ini, tapi kalau sudah berubah pada bentuk jamak tidak lagi rojulun wazannya, tapi rijalun. Ini berubah. Asalnya rojulun menjadi rijalun. Jadi berubah, pecah wazannya. Taksir itu kan memecahkan, kasar yukasiru taksiron, memecahkan wazan dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Contoh lagi, alimun yang alim, pintar. Ini bentuk mufradnya. Tapi kalau sudah dirubah pada bentuk jamak akan berubah menjadi ulama. Akan berubah wazannya. Alimun fa'ilun fu'ala. Karimun. Kalau dirubah pada jamak taksir yang akan pecah wazannya menjadi kuroma. Ya, kuroma. Apalagi contohnya? Ya, banyak ya. Ini jamak, namanya jamak taksir. Jamak yang merubah bentuk mufrad ke bentuk jamak dengan merubah wazannya, maka dikatakan dengan taksir. Pecah, wazannya pecah. Wazannya tidak sama dengan wazan yang mufrad lagi. Ya, beda dengan salim. Ya. Ntar taksir ini ada pembagiannya tertentu. Ada taksir yang kasroh, ada taksir yang qillah. Taksir yang kasroh ini banyak sekali wazannya, bisa kalian kaji di Alfiyah. Kemudian jamak qillah ini af'ilatun, af'ulun, thumma fi'la, thumma ta'af'alun, jumu' qillah. Ini pembagiannya dalam Alfiyah. Jadi kita fokus pada jamak taksir. Kemudian ada jamak salim ya. Kita kembali pada yang pertama tadi, jamak ada taksir, ada yang apa tadi? Salim. Kalau salim ini kebalikan dari yang taksir. Kalau taksir terjadi perubahan ketika bentuk mufrad ini dirubah pada bentuk jamak, akan terjadi perubahan dalam wazan. Tapi kalau salim tidak. Contoh seperti muslimun. Muslimun kalau dirubah pada bentuk jamak tetap aja muslimun, hanya saja ditambah muslimun. Kalau dirubah pada jamak salim yang muannas, maka yang mudzakkar, maka dengan menambah waw dan nun ya, muslimuna ya. Kalau dalam bentuk rofaknya, kalau bentuk nasab dan jarnya muslimina, gitu kan. Nah, sekarang kalau dibentuk pada jamak yang muannas, muslimatun, dengan menambah alif dan ta, muslimatun ya. Sekarang yang kita fokuskan di sini antara bentuk mufrad dengan bentuk jamak masih ya, tidak ada perubahan sama sekali. Wazannya pasti ya, wazannya tetap tidak berubah. Namanya muslimun. Ini namanya jamak salim. Jamak salim nih ada jamak salim yang mudzakkar, jamak mudzakkar salim katanya. Ada jamak salim yang muannas, namanya jamak muannas salim. Jadi ketika jamak taksir, kita rubah lagi, kita kembali pada jamak taksir. Kalau jamak taksir ini i'robnya pakai, kalau i'rob rofa ya, rofa ini i'robnya dengan dhamma. Ini jadi dhamma ini menjadi tanda i'rob rofa. Pertama apa tadi? Dhamma ya. Ya, dhamma ya. Dhamma menjadi tanda i'rob rofa. Yang pertama itu isim mufrad,
yang kedua dalam jamak taksir. Seperti yang di sini. Isim mufrad jamak taksir wa jam'il muannats salim. Jamak muannats salim yang tadi ya, jamak salim yang muannas. Ya, jamak salim yang muannas. Seperti jaa muslimatun, ya, muslimatun. Ini jamak muannas salim, kenapa? Karena bentuk mufradnya tidak berubah wazannya. Muslimun, muslimatun, cuma ada tambahan alif dan ta. Ini i'rabnya dengan dhammah, i'rafanya dengan dhammah. Ya. Kalau jamak muannas mudzakkar salim, itu i'rab rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan waw. Jamak muannas salim juga wal fi'l mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Muannas salim kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari yang tidak nyambung dengan sesuatu yang lain, huruf-huruf yang lain seperti huruf illat dan semacamnya. Ini ntar ada pembahasannya khusus fi'il mudhari. Yadribu, ini contohnya yadribu, ini i'rab rafa dengan dhammah. Jadi fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi' fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena kalau fi'il mudhari yang akhirnya itu bersambung dengan sesuatu yang lain seperti huruf illat, maka ntar pembagiannya akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Jadi kita sudah selesai pembahasan dhammah sebagai tanda pada i'rab rafa. Jadi kalau kita melihat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari dalam keadaan mahal i'rab rafa, maka kita baca dengan dhammah. Jaa, contohnya yang isim mufrad jaa zaidun, ya. Kita kasih contoh di sini. Ini contohnya yang isim mufrad jaa rajulun. Ya, jaa rajulun, i'rabnya rafa dengan dhammah. Isim mufrad jamak taksir jaa rijalun, ini jamak taksir, i'rabnya rafa dengan dhammah. Muslim, apalagi ini isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim jaat, ya, jaat muslimatun, jaat muslimatun, ini muslimatun i'rabnya rafa dengan dhammah. Kemudian yang terakhir yadribu zaidun. Di sini yadribu rafa dengan dhammah karena ini fi'il mudhari. Ini contoh-contoh yang kita sudah ketahui pembahasannya di pertemuan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.